Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran singkat bersama saya hari ini. Jadi di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, sistem keuangan kini tidak hanya berlandaskan prinsip konvensional, tetapi juga mengadopsi prinsip-prinsip syariah. Nah, di video kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang lembaga keuangan syariah. Apa sih lembaga keuangan syariah itu? Jadi, lembaga keuangan syariah merupakan institusi yang menjalankan kegiatan keuangan berdasarkan prinsip Islam seperti larangan riba, gharar, dan juga maisir. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan juga Bank Indonesia, guna memastikan operasionalnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam lingkup internasional sendiri, terdapat dua standar utama yang digunakan dalam sistem keuangan syariah, yaitu AAOIFI dan juga IFSP. Selain itu, untuk menjamin bahwa seluruh aktivitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, setiap lembaga keuangan syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang berperan penting dalam pengawasan internal. Dan juga guna untuk menciptakan keadilan serta memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat, lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip good corporate governance, yaitu tata kelola yang baik agar pengelolaan lembaga dilakukan secara jujur, adil, dan transparan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Jenis-jenis lembaga keuangan syariah di Indonesia, diantaranya yang pertama di sini akan saya bahas adalah bank syariah. Bank syariah sendiri adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan seperti pemberian kredit dan layanan keuangan lainnya dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Ada 3 jenis bank syariah diantaranya yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kedua, ada asuransi syariah yang merupakan sistem perlindungan keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip tolong-menolong atau ta'awun dan tanggung jawab bersama atau takaful sesuai dengan prinsip syariah Islam. Produk yang ditawarkan oleh asuransi syariah sendiri diantaranya ada yang pertama asuransi jiwa syariah, asuransi pendidikan syariah, asuransi kesehatan syariah. Yang ketiga ada Pegadaian Syariah, yang merupakan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan sistem gadai berdasarkan prinsip syariah Islam. Produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah sendiri diantaranya ada produk gadai syariah, produk arum atau kan untuk usaha mikro atau kecil, produk mulia atau murabah logam mulia untuk investasi abadi. Yang keempat ada pasar modal syariah yang dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonominya dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lainnya. Produk yang tersedia diantaranya seperti sukuk dan reksadana syariah. Lalu yang terakhir ada lembaga keuangan mikro syariah yang merupakan sebuah institusi yang dibentuk khusus untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil dan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan pembiayaan, pengelolaan simpanan, pelayanan kepada anggota dan masyarakat, serta konsultasi usaha dengan fokus yang tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, contohnya yaitu BMT dan koperasi syariah. Seiring berkembangnya era digital, fintech syariah mulai hadir. Teknologi fintech meningkatkan layanan keuangan seperti pembayaran digital, investasi, asuransi, dan infrastruktur keamanan. Di Indonesia sendiri, fintech syariah tumbuh pesat sebagai alternatif bagi masyarakat yang sulit mengakses perbankan konvensional. Contoh fintech syariah diantaranya yaitu ada Investri, Start Zakat, dan Invest. Selain itu ada pula crowdfunding yang merupakan metode penggalangan dana yang melibatkan banyak investor melalui platform online yang bersifat partisipatif. Lembaga keuangan syariah memiliki prospek yang cerah untuk berkembang di pasar global, terutama dengan menawarkan solusi keuangan yang beretika dan berkelanjutan. Namun, untuk mencapai itu semua, lembaga keuangan syariah harus menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam perkembangannya. Itu diantaranya yang pertama ada meluasnya pasar dan interaksi dengan sistem keuangan konvensional. Di era globalisasi ini menghadirkan kompetisi sengit bagi lembaga keuangan syariah. Lalu yang kedua, dari sektor perbankan syariah mengalami tantangan besar akibat keterbatasan tenaga profesional yang kompeten serta ketidakkonsistenan kebijakan dari berbagai departemen dan lembaga pengatur. Yang ketiga, dari sektor zakat dan wakaf menghadapi kendala pemahaman masyarakat yang rendah, pemanfaatan teknologi yang terbatas, serta belum adanya pusat kajian strategis di bawah Badan Wakaf Indonesia. Dan yang terakhir, dari sektor ekonomi digital syariah menghadapi tantangan seperti belum adanya definisi global yang jelas, kesenjangan teknologi, tingginya biaya internet, dan rendahnya literasi digital.